sebenarnya ilmu itu yang ada di kepala kita, ya, bukan di luar kepala. Kita sudah bisa nge-record. Oke, kita lanjutkan saja. Tapi apanya Ibu Srilinda, Ibu Eni, dan Utisma. PowerPoint-nya Anda tuh nggak terlalu bikin PowerPoint, jadi ya sudah seininya aja. Punten ini mah. Oke, kita lanjutkan saja. Mana sih? Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian Al-Quran. Ya, jadi sebelum kita yang namanya apa? eh Sebelum kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita harus memahami dulu pengertian Al-Quran itu seperti apa gitu ya. Walaupun ya pasti udah banyak banget gitu kan bacaan-bacaan tentang pemahaman Al-Quran dan sebagainya seperti itu. Oke, di sini pengertian Al-Quran yang Ana ambil uh, dari beberapa sumber ya. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran akan terus memperlihatkan mukjizatnya. Karena siapapun yang membaca dan mempelajarinya atau mentadaburi ayat-ayatnya, lalu mengamalkannya, niscaya akan terlihat pengaruh yang didapat dengan mengamalkannya. Ya, jadi itu pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya, nah jadi ada hadis yang dimana ini sampai sekarang alhamdulillah masih menjadi motivasi untuk Ana sendiri untuk bisa sampai saat ini men-sharing apa ilmu yang sudah Ana dapatkan kayak gitu ya. Nah, di sini ada hadis Bukhari yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi memang di hadis ini tuh kalau misalkan kita lebih paham dengan maksud dari hadis ini tuh kita ketika sedang mencoba menghafal Al-Quran itu tuh makin semangat gitu. Oh, ternyata orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bisa menjadi semangat semangat kita gitu untuk bisa selalu belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran seperti itu. Ya, di riwayat Bukhari nomor 4639. Selanjutnya, nah kita sudah masuk. Jadi kan tadi kan judulnya adab belajar dan mengamalkan Al-Quran gitu ya. Nah, tapi kita harus paham dulu nih pengertian adab itu sendiri itu apa. Gitu. Nah, jadi adab merupakan bagian pendidikan yang sangat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, baik individu ataupun berhubungan dengan sosial masyarakat. Adab yang baik akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sehingga ada pepatah Arab yang mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu. Jadi kalau misalkan nih perumpamaannya orang ini punya ilmu tuh luar biasa kayak gitu, tapi ternyata dia dengan memiliki ilmu yang tinggi, tapi ternyata dia nggak memiliki adab gitu. Ya kan banyak ya zaman sekarang yang ilmunya tuh luar biasa, tapi adabnya nol. Apalagi tuh sekarang tuh Indonesia tuh lagi miris banget sama tentang adab dan etika kayak gitu ya. Nah, makanya kita tuh kalau misal mau memperdalam ilmu, kita utamakan dulu adab. Adabnya itu seperti apa aja sih adab seseorang dalam menuntut ilmu atau apa saja sih adab ketika membaca Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran seperti itu. Ya, jadi ingat adab lebih tinggi dari ilmu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi adab ketika membaca Al-Quran itu ada dua. Ada adab lahiriah dan ada adab batiniah dan ada adab lahiriah. Nah, yang pertama adab batiniah.
Nah, adab batiniah dapat dilakukan dengan cara membersihkan hati. Nah, tujuannya agar maknanya lebih mudah terserap ke dalam jiwa. Jadi kalau misalnya kita nih membaca Al-Quran, terus kita coba melihat terjemahannya gitu. Jadi ada satu ayat tuh yang bisa kita resap gitu maknanya. Ya kan kalau misalnya nih banyak beberapa ulama bilang kalau misal menghafal Al-Quran itu enaknya tuh sekian paham tafsirannya kayak gitu. Maksud dari ayat ini tuh apa saja perintahnya, apa saja larangannya. Pasti kan dalam suatu ayat itu pasti ada perintah dan larangan kayak gitu. Makanya itulah kita memiliki adab batiniah gitu. Jadi sebisa mungkin ya ketika kita membaca Al-Quran atau kita menghafal Al-Quran, hati kita tuh bersih. Nah, terus niat kita karena Allah, terus kita mengikhlaskan lah, ikhlas. Jadi kalau membaca Al-Quran tuh harus ikhlas, nggak boleh karena terpaksa, atau ketika kita ingin menghafal Al-Quran juga harus ikhlas, tidak boleh karena terpaksa, misal dipaksa orang tua, atau misal dipaksa ya hal lain gitu. Jadi maksudnya kayak yang ikhlas, bersihkan hati kayak gitu, agar kita lebih lebih mudah meresapi makna itu ke dalam jiwa. Kan enak gitu ketika kita menghafal Al-Quran, kita paham apa yang dimaksud dari ayat tersebut kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke adab lahiriah. Nah, adab lahiriah ada beberapa ya yang harus diperhatikan ketika kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran juga. Nah, yang pertama bersuci. Kenapa sih bersuci itu hal yang utama gitu dalam adab lahiriah? Karena ketika kita memegang mushaf misalnya, terus kita niat ingin membaca Al-Quran, ya masa iya kita misal di bajunya ini ada kotoran, misal kotoran ayam atau gimana, itu kan kalau misalkan tadi kan tulisannya adab lebih tinggi dari ilmu, jadi sebelum kita mengilmu kepada Al-Quran, kita harus mengutamakan adab terlebih dahulu kayak gitu. Makanya di sini yang pertama bersuci. Nah, membaca Al-Quran harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Karenanya orang yang akan membaca Al-Quran dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa menjaga kesucian ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Kan ketika kita tilawah, ketika kita menghafal, itu seakan-akan kita sedang berinteraksi gitu sama Al-Quran kayak gitu. Jadi makanya yang pertama kita harus bisa dalam kondisi berwudu, bersuci kayak gitu ya. Terus yang kedua menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Membaca kitab suci bisa dilakukan di mana saja ya. Terpenting di tempat yang baik dan bersih. Beberapa ulama menyarankan untuk membaca Al-Quran sambil menghadap kiblat seperti akan sholat. Sebenarnya kalau membaca Al-Quran itu bisa di mana aja gitu. Yang penting tempatnya itu baik dan bersih. Kayak misal lagi di luar, lagi naik kereta, kita mau tilawah, nggak apa-apa. Yang penting baik dan bersih. Walaupun kita tidak menghadap kiblat kayak gitu. Ini kan hanya beberapa ulama saja yang menyarankan gitu kan, afdolnya emang lebih baiknya itu menghadap kiblat kayak gitu. Jadi walau ketika kita di rumah usahakan gitu kita sudah berwudu lalu kita menghadap kiblat. Nah, karena kita mengutamakan adab terlebih dahulu sebelum kita berinteraksi dengan Al-Qur'an seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, membaca ta'awudz dan bismillah atau basmalah. Nah, sebelum mulai melantunkan ayat Ci, seseorang perlu membaca ta'awuz dan basmalah untuk memohon perlindungan dari godaan syaitan. Ya. Jadi, kalau kita ingin melakukan suatu pekerjaan, ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Atau ketika kita membuka mushaf, kan kadang nih kita udah niat mau tilawah misal 2 halaman atau kita niat mau menghafal, baru buka mushaf tuh udah rasa ngantuk tuh udah luar biasa gitu kan ya.
rasa ngantuk, aduh kok jadi ngantuk gitu. Makanya di dalam firman ini tuh kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ketika kita sudah melafazkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seakan-akan tuh syaitan tuh terpental jauh gitu. Wah, dia tidak berhasil membuat kita tuh nggak jadi untuk tilawah atau untuk menghafal kayak gitu. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Ya, jadi kita merujuk ke ayat Al-Qur'an ini. Makanya yang ketiga adalah membaca ta'awudz dan basmalah. Selanjutnya, mengindahkan bacaan. Maksudnya adalah kalau misalkan nih kita pribadi memiliki suara atau nada ketika kita membaca Al-Qur'an gitu. Ya monggo gitu dipakai gitu kan. Tapi balik lagi, kita harus memperhatikan tajwid gitu. Jangan terlalu mengedepankan lagam, jadinya tajwidnya terbengkalai. Tapi kalau misalnya kita bisa balance, bisa seimbang gitu, tajwidnya kita perhatikan, lagamnya juga nggak apa-apa, monggo gitu kan. Karena di sini kan ada termaksud gitu, adabnya itu mengindahkan bacaan. Nah, anjuran mengindahkan suara ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana yang dikatakan Al-Bara. Aku mendengar Rasulullah membaca Wattini waz-zaitun ketika sholat Isya, dan aku tidak mendengar seseorang bersuara indah selain beliau. Kalau misalkan kita bayangin, wah, semerdu apa ya bacaan Rasulullah itu gitu. Jadi kayak aduh, ya Allah beruntung banget gitu sahabat-sahabat Rasulullah yang bisa bertemu langsung gitu sama Rasulullah gitu ya. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sampai kiamat nanti gitu, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad juga. Ya, jadi boleh ya kita memakai lagam ketika menghafal maupun tilawah gitu. Mau tilawah jama'i atau tilawah sendiri-sendiri, monggo silakan, tapi diperhatikan lagi tajwidnya. Selanjutnya, nah, ini perhatikan tajwid dan tidak terburu-buru ya. Jadi ini yang paling pertama nih poinnya ketika kita ingin tilawah dan kita ingin menghafal Al-Qur'an ya. Karena banyak gitu kan banyak ditemui gitu ya para hafiz atau hafizah gitu. Mereka mungkin terlalu mengedepankan lagamnya atau suara mereka, tapi ternyata tajwidnya yang harus dibenerin lagi kayak gitu. Kan kalau misalkan kalau untuk nada-nada gitu, kalau misalkan kita mengedepankan tajwid, insya Allah gitu nanti lambat laun tuh tiba-tiba kita tuh punya ciri khas suara kita sendiri kayak gitu. Ya monggo misal ada yang mau kayak suaranya Misyari Roshid atau Saat Al-Gomindi dan lain sebagainya, monggo silahkan gitu. Tapi lebih diperhatikan adalah tajwid dan tidak terburu-buru ya. Nah, kita merujuk ke firman Allah ya. Nah, jadi kenapa kita harus perhatikan tajwid dan tidak terburu-buru ya? Ada di surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi sebisa mungkin kita membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an itu bacaannya tartil. Tartil itu maksudnya adalah sesuai tajwid, panjang pendeknya, hukum nun mati, hukum mati, mat-matnya diperhatikan seperti itu. Jadi usahakan, misal kita mau ngejar target, oke lah boleh ngejar target, misal yang biasa tilawah sehari 5 halaman, tapi mungkin udah, aduh gimana ya biar 5 halaman atau misal 1 juz gitu, terus bacanya tuh jadi terburu-buru gitu. Mending kalau kayak gitu
apa namanya, ini lagi, apa sih namanya teh, kayak kita tuh lebih perhatikan tajwid gitu. Pokoknya tajwid harus bisa kita perhatikan. Karena banyak ya kan, ada yang bacaannya tuh cepet gitu kan, terburu-buru, tapi ternyata panjang pendeknya kurang tepat gitu kan. Terus kita misal punya target mau menghafal 1 halaman atau misal setengah halaman, tapi karena kita mungkin mengejar target gitu kan, akhirnya panjang pendeknya gitu. Jadi banyak banyak apa namanya, hukum-hukum tajwidnya yang tidak diperhatikan kayak gitu ya. Karena dalam membaca ayat Al-Qur'an, seseorang tidak dianjurkan untuk terburu-buru. Di garis bawahi ya, tidak terburu-buru gitu ya. Tajwid dan tahsin perlu diperhatikan agar bacaan Al-Qur'an tidak keliru ya. Jadi itu yang kelima, perhatikan tajwid dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, merenungkan makna bacaan. Nah, merenungkan makna bacaan. Tak hanya sekedar membaca ayat-ayat Al-Qur'an, juga harus dipahami dan direnungkan. Dengan memahami makna Al-Qur'an, seseorang akan lebih mudah dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan yang dijelaskan di dalamnya. Kan banyak ya ayat-ayat Al-Qur'an misal tentang neraka atau misal tentang hari-hari akhir, tanda-tandanya, kita bisa merenungkan tuh. Maksudnya adalah kita dengan merenungkan ayat yang misal merujuk ke api neraka atau ke siksa neraka gitu, kita ya Allah gitu, maksudnya kita lebih apakah saya sudah baik ya, apakah bekal saya sudah cukup untuk nanti menebus di pengadilanmu kayak gitu kan. Jadi banyak gitu, kalau bisa tuh setiap ayat tuh kita renungin gitu, kita renungkan dari apa namanya, dari maknanya atau misal dari tafsirannya gitu. Karena kalau kalau hanya kita merujuk ke terjemahan itu, kalau kata Ustadz Ana itu masih kurang gitu, makanya biar lebih lebih apa namanya, lebih menyeluruh kita memahami ayat yang kita baca ya, kita merujuk tafsir juga, kan ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu masa tafsir Ibnu Katsir, terus atau Bari gitu ya kan, banyak tuh. Nah, jadi kita sebisa mungkin merenungkan makna bacaan kayak gitu. Selanjutnya, ini yang terakhir nih, berhenti ketika sudah lelah ya. Berhenti ketika sudah lelah. Jadi maksudnya adalah jangan memaksakan membaca Al-Qur'an ketika sudah lelah atau mengantuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang dapat mengubah maknanya. Ini maknanya maksudnya, salah nulis. Nah, jadi ketika badan atau mata tuh udah terasa lelah banget gitu, mau tidur gitu, tapi target kita tuh belum kelar gitu. Udah kalau misalkan udah lelah banget itu mending tidur aja gitu. Karena kalau misalkan kita lanjut lagi dengan kondisi mata udah terkantuk-kantuk gitu kan, udah kayak auzubillah. Jadi nanti malah merubah makna gitu, makna atau ada ayat-ayat yang misal dia harusnya ini hukumnya idgham bil gunnah, dibaca jadi idgham bila gunnah. Misal ini bacaannya yang harusnya panjang malah dibaca pendek kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan yang buruk ke makna bacaan, mending kita udah tidur gitu, tidur aja kayak gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya udah ngerasa lelah banget, kayak udah ngantuk banget gitu kan, udah mendingan tidur aja kayak gitu ya. Nah, sesuai anjuran yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, jika seseorang dari kalian melaksanakan sholat malam, kemudian lidahnya kaku untuk membaca Al-Quran karena mengantuk, sehingga tidak tahu apa yang dia baca, maka tidurlah kayak gitu ya. Jadi kalau misal kita nih terbangun di sepertiga malam, terus kita melaksanakan sholat malam, setelah itu kita membaca Al-Quran, tapi itu udah kayak aduh, udah nggak karuan misalnya
terbawa ngantuk gitu, udah dan tidur gitu, lanjut tidur aja karena kan tidur sebelum subuh itu kan dapat pahala kan. Jadi daripada kita tidur setelah subuh kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Setelah qiyamul lail, misal udah dapet 1 halaman tilawah, terus kita udah ngantuk banget dan tidur aja kayak gitu. Jangan dilanjutkan lagi kayak gitu. Nah, Toyib, mungkin segitu saja pemaparan materi pada malam hari ini. Oke, Toyib. Bagaimana? Oh, Masya Allah, itu banyak sekali. Sudah banyak sekali. Baik, itu saja pemaparan materi pada malam ini. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Monggo, silakan. Atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mana nih? Coba dibuka dong kameranya nih. Sebentar. Ini banyak banget. Ini halaqah Rufaidah semua. Ini halaqah Rufaidah semua tuh. Ibu Eni, boleh kameranya dibuka. Ada Uti Bulan. Boleh Uti Bulan dibuka kameranya yuk. Oke, bagaimana? Apakah ada penambahan? Bagaimana Uti Isma? Apaan sih? Hanya segitu saja ya. Khawatir kemalaman juga kayak gitu. Ya, jadi memang penting sekali gitu adab sebelum menuntut ilmu. Ya, kita harus tanamkan ke diri kita ketika kita ingin menuntut ilmu, misal mau belajar tahsin atau misal kita mau belajar tentang metode menghafal Al-Qur'an, terus bagaimana cara agar hafalan itu tidak hilang. Kita harus utamakan dulu ke adab ya. Adabnya kita harus berpakaian baik gitu ya. HP-nya ngegantung sambil dicat. Oh iya, nggak apa-apa, Uti. Iya, oh ini ada yang dari Sofia ya? Iya, apa di sini Rufaida, nggak apa sih. Ya, kalau misalkan mau gabung di Zoom-nya Rufaida, monggo silahkan. Bagaimana, boleh dibuka mikrofonnya? Yuk, sebelum kita masuk ke kelas jamaah. Kelas jamaah, kelas Hafiz, Afwan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Iya, boleh. Silakan, Ibu. Tanya kita kan itu mengulang-ulang bacaan Quran, tapi kita ini sambil menyapu halaman atau apa sambil nyuci piring, itu apa diperbolehkan tidak? Apa itu Iya, tidak? kan murojaah kan, bukan tilawah. Oh, Kan kalau kalau kita duduk diam gitu kan, menghadap kiblat gitu. Kalau murojaah nggak apa-apa. Kita lagi nyuci, lagi nyapu, kita dengerin murotal sambil diikutin nggak apa-apa, monggo gitu. Kecuali membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, tilawah ya, bahasanya tilawah gitu. Tilawah, masa kita lagi nyapu tilawah, adabnya gimana ya kan? Jadi asalnya ketika kita ingin tilawah ya not ya tilawah membaca Al-Quran bukan murojaah. Kalau murojaah monggo bisa sambil mencuci piring, bisa sambil menyapu halaman, itu malah luar biasa. Jadi semangat itu luar biasa gitu. Jadi untuk kayak mengulang-ulang hafalan tuh tidak lihat kondisi, maksudnya mau lagi apa namanya, mau lagi bersih-bersih rumah, asal jangan lagi makan murojaah gitu, nanti keselak jadinya kan. Jadi mending lagi nyuci piring kayak gitu sembari dengerin murotal kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya ya Nggak apa-apa. ya, Iya, terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Gimana Uti Isma? Lagi fokus ini nih, kayak ngulang-ngulang yang mau di story nih. Kalau ada Isma mah cukup Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah. Kalau dari Ibu Eni, gimana? Bagaimana Ibu?
Sama cukup Ustazah. Cukup ya, alhamdulillah. Kalau dari Uti Wulan, gimana Uti? Uti Wulan, oh ini lagi di cas ya, nggak apa-apa deh. Oke, jika pemaparan materinya cukup, oke kita lanjutkan saja ke kelas tafisnya. Boleh yang sudah siap. Oke, kayak gimana ya? Batal wudhu. Jadi Kenapa? Kenapa Ibu Eni? Oh, ini. Apa namanya sinyalnya? Oke. Siapa dulu nih yang mau setoran? Ibu Sri Linda, Uti Isma? Ya Ustazah, saya mau setoran. Tapi Oke, Ibu Sri. Masya Allah, luar biasa Ibu Sri Linda nih. Ayo, jangan mau kalah nih semangatnya sama Ibu Sri Linda. Masya Allah. Oke, baik. Yang lainnya boleh di-unmute ya. Ustazah kan kemarin udah sampai itu surat Al-Mulk, udah sampai ayat 3, ayat 26. Terakhir. Sekarang boleh nggak saya dari ayat 27 sampai 30? Jadi yang dibaca 4 ayat terakhir aja. Boleh. Monggo, silakan. Iya. Mulai ya Ustazah. 27. Iya, dari 27 sampai 30. Iya. Oke, silakan Ibu Sri Linda tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila alladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min dzabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya Ustazah segitu. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Ibu Sri Linda. Thayyib. Ada satu ayat nih harus Ya. dikoreksi. Oke, ini terkait dengan tasydid. Ayo, tasydid bagaimana bacaannya? Harus dimasuk. Ya, dimasukkan lalu ditahan. Ya. Yang tadi kul huwarrah. Jadi dimasukkan terlebih dahulu baru ditahan. Ya. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Boleh silakan Ibu diulang lagi ayat 29-nya. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Thayyib, boleh huruf A-nya, huruf A itu kan ada di tenggorokan ya. Huruf A-nya dijelasin lagi.
fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Silakan diulang lagi. Fasata'lamun man huwa Tak, fi jangan fasat tak. Jadi ada cengkokannya gitu. Fasata'lamuna. fasata'lamuna man huwa fi dhalalim Masih belum. Jadi suaranya itu berasal dari tengah tenggorokan, bukan dari mulut. Ta'lamu. Coba diulang lagi. fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Belum Baik. bisa. Ya, huruf ain ya. Satu lagi Ya. nih. Huruf do dia tidak di depan, tidak lalim, tapi di sini dola do. Jadi sisi lidah ya, bukan lidah. Sisi lidah bertemu di geraham atas. Jadi seakan-akan itu dia langsung kayak belok. Fasata'lamuna man huwa fi dola. Jadi bukan do. Kalau do berarti dia da, karena da yang ada di ujung lidah. Tapi kalau do dia di sini sisi lidah ketemu gigi geraham atas. Dola mubin. Silakan diulang lagi, Bu. Dhalalim mubin. Dari fasata'lamuna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ahsanti. Toyib, Masya Allah. Ingat ya, Bu ya. Jadi diperhatikan lagi tanda tasydid dan huruf A-nya. Huruf A-nya ya. Ya, Ustazah. Oke, siap. Terima kasih, Ibu Sri Linda. Ustazah, syukron. Oke, tetap di sini ya. Karena tadi kita dibuka dengan basmalah, jadi kita tutup nanti. Baik, Oke, sekarang Uti Isa ya. Terakhir, Al-Baqarah ayat apa, Uti? Terakhir ayat 48 Ustazah. 8 ya. Berarti sekarang 49 sampai 53 setengah halaman Ustazah. oke. Tafsir Uti Isma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعد ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Terus udah lupa. Mau dibantu? Setelah wa'ilnya lupa Ustazah. Wa'id ataina. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik di Isma. Alhamdulillah, berarti tambah 5 ayat ya. Setengah halaman. Baik. Nanti diulang-ulang lagi ya setelah tadi ayat yang setelah kurun. Memang di halaman ini tuh banyak waid gitu, makanya harus lebih diteliti lagi. Ini waid ini, abis ini najainakum atau wa'adana atau waid ataina gitu ya. Jadi emang harus lebih diulang-ulang terus gitu. Jadi jangan pas setelah setoran udah selesai ditutup Qurannya, enggak, tapi diulang-ulang lagi, dilihat lagi, diperhatikan lagi ya, biar nanti ketika kita ingin murajaah misal ayat 49 atau 51 kita udah paham, oh abis ini ayat yang ini kayak gitu ya. Oke, Thayyib, alhamdulillah lancar, tidak ada pengkoreksian juga, tinggal diulang-ulang lagi aja salah ini ya. Nah, Ustazah. Syukran Ustazah. Afwan, Uti. Selanjutnya, Ibu Enik atau Uti Wulan nih? Oke, Toyib. Yang boleh, yang selain halaqah Rufaidah, jadi kan ini kan halaqah Rufaidah, pengampunnya kan Ana. Tadi Ana dapat pesan nih dari bagian mekanis di ruku. Kalau misal mau setoran, bisa ke Ustazah Pasha ya, yang halaqah Sofiyah. Jadi di sini tuh halaqah Rufaidah, pengampunya Ana, ya. Ibu Desi, Uti Ulfa, atau Uti Lia. Anda soalnya nggak tahu nih yang mana yang Uti dan Uti Nurul juga kayak gitu ya.
Jadi kalau mau setoran bisa langsung ke Ustazah Tasya. Karena tadi Ustazah Tirta nge-share linknya tuh yang ini ke halakohnya Sofia ya. Jadi ramai kayak gitu. Oke, Ana lanjut. Ibu Enik, bagaimana Ibu? Malam ini apa ada penambahan? Atau Uti Wulan nih? Uti Wulan. Assalamualaikum. Yuk, mumpung masih ada waktu nih. Waalaikumsalam Ustazah. Oke. Bisa on cam? Masih mau jauh Ustazah. Gak apa, siap? Udah siap? Ya, semuanya udah Ustazah. Udah. Oh. Uti terakhir Kayaknya ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Uti? terakhir sekarang Wulan. 20. Berapa? Sekarang 20. 20. Ayat 20. 120 Ustazah. Oh, 120. Aku di sini Ana belum catat ya. Aduh, afwan. Punten. Mau nambah berapa halaman? Pengennya mah sampai tamat tapi kayaknya masih 200 ya, 200. Berapa ya? 141. Monggo, silakan. Tapi kayaknya masih lupa-lupa aja. Belum pasti ya kerjanya. Iya. Utikan, Ana mau jawab yang Ibu Desi atau Uti Desi. Siapa sih tadi? Iya ya. Jadi kalau yang Haloko Sofia itu setorannya ke Ustazah Pasya. Ya, jadi bisa interaksi di grupnya Ustazah Pasya atau di Halako Sofia. Itu Ibu atau Uti ya. Jadi di sini khusus Halako Rufaidah kayak gitu. Iya, silahkan tafadhali. Oke, Uti Wulan, silakan yuk dimulai. Bismillah. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Benar nggak Ustazah?
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن 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 آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Boleh صبغة diulang? itu Kayaknya belum sampai halaman situ deh. sananya deh terakhir Ulang. apa nih slide terakhir sampai apa Ustaz? Man yarghabu an millati. Tafadhol. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة لمن الصالحين إذ قال Ulang. ومن Walaqad fainahu fid dunya. Fa itu balikin lagi Ustaz. walaqad istofaina fid dunya. Terus lanjutnya. اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة لمن الصالحين Ada yang kurang. ولقد اصطفيناه في الدنيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين إذ Lanjut. قال أسلم قال أسلمت لرب العالمين balikan Lanjut. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Terus. تلك أمة قد خلت Sebelumnya. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم Iya. شهداء أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا يسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مسلمون أم تقولون إن إبراهيم أم تقولون إن إبراهيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sudah? Sudah. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik, Uti Wulan. Berarti ini nambah 3 halaman ya. Berarti udah dapat 1 juz ya murojaahnya ya. Nah, Ustazah. Baik. Tapi tadi ada 1 ayat deh. Mungkin Uti juga bingung ya. Ini apa? Ana minta tolong Uti coba bacakan 2 ayat akhir sebelum tadi selesai 1 juznya. Yang kul atuhajunana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ahsanti. Baik. Jadi memang sedikit ada persamaan ya antara muslim dengan mukhlisin. Karena kalau yang di halaman sebelumnya kan hampir sih mirip am kuntum syuhada ya. Tapi kalau yang di halaman ini kan ada am taqulun gitu kan. Cuma kan emang antara kalau Ana seringnya tuh ketukarnya sama sih muslimun dengan mukhlisun juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi dimaklumi gitu. Oke, Toyib. Oke, di sini nih tinggal Ibu Enik nih. Ibu Enik post-normal kan nih? Ibu, apa sudah tidur kah? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana? Penambahan Satu Ustazah. penambahan surat selesai ini? Tapi di murojaah dulu dari ayat 5. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kan? Alam ya Santai, naba'ul ladina alam ya naba'ul ladina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun ya'tuna ma fakafaru wa tawallaw wastaghfirullah wallahu ghaniyyun hamid. Sama ya? Za'ina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbil la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum fadzalika 'ala Allahi yasir. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi
ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Sudah halaman, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Ibu Enik. Alhamdulillah sudah semuanya soran ya. Apa luar biasa. Keren, Masya Allah. Oke, kita sudah ada di penghujung waktu dan alhamdulillah kita tinggal berapa hari ya menuju hari ujian. Bagaimana, sudah siap semuanya untuk ujian tahfiz. Jadi pencapaian Antuna semua di bulan Juni, belum selesai juga sih bulan Juninya. Ya, pencapaian Antuna 1 bulan. Pertemuan, berarti kita ada di pertemuan ke-7 nih, tapi kan ini kelas tambahan, jadinya sayang gitu kalau misalkan nggak setoran kayak gitu ya. Insya Allah persiapkan dengan baik, diulang-ulang lagi yang sudah disetorkan dan dimurojaah juga hafalan-hafalan yang dulu sudah pernah disetorkan ke Ana juga ya. Oke, udah mau hampir jam 9. Oke, kita tutup aja ya. Oke, baik, kita tutup kelas jama'i kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sebagai pengampu di sini dan Ana sebagai yang memaparkan materi ini, afwan jika banyak sekali kesalahan dan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang Ana miliki, mohon dimaafkan selebar-lebarnya ya, karena di sini Ana juga masih belajar, Ana belajar dari Antuna semua, semangatnya yang sangat luar biasa, yang selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan di kelas tahfiz Rufaidah, Masya Allah. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya sama Allah, mau itu hafal, mau itu tilawah Quran, ya semoga Allah meridhoi setiap apapun yang kita kerjakan ya. Thayyib, dari Ana, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.